Salam, jumpa lagi dalam mata kuliah Moral Dasar Kristen. Minggu lalu kita sudah melihat tentang dosa. Dan berbicara tentang dosa selalu terkait dengan tema lain, yaitu pertobatan. Karena orang berdosa memang butuh pertobatan. Kalau mau supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, hari ini kita lihat tentang pertobatan. Kemendesakan pertobatan. Nah, kita pertama-tama melihat apa yang dikatakan di dalam kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Lama. Pertama kita lihat Perjanjian Lama. Nah, kita akan melihat secara garis besar apa yang dikatakan di sana. Nah, pertobatan itu dilakukan dengan ritual kultis demi penyilihan atas dosa. Kita bisa baca dalam rujukan yang dituliskan di situ. Lalu berbicara tentang tobat itu ada kaitan dengan praktek puasa. Nah, lalu pertobatan juga diungkapkan dengan pengenaan pakaian berkabung dan duduk di dalam debu. Nah, selain itu juga dengan pembasuhan. Jadi ini beberapa ide awal kita lihat tentang pertobatan. Hal-hal yang terkait dengan pertobatan yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Nah, masih tentang Perjanjian Lama kita lihat dari para nabi. Nah, para nabi kadang mengkritik praktek ini. Praktek melalui ritus-ritus pertobatan, melalui ritus-ritus demi penyilihan atas dosa. Karena orang sering melupakan hal yang paling mendasar, yaitu pertobatan batin yang diungkapkan dengan kata syub. Batin, menyangkut batin. Nah, kata syub ini mengandung makna perubahan jalan dan berbalik. Jadi, dengan demikian berarti bertobat berarti orang berbalik dari kejahatan dan berpaling kepada Allah. Dari kejahatan menuju kebaikan. Dan persis disinilah hakikat pertobatan. Nah, selain para nabi, kita melihat dalam kitab Mazmur. Dalam Mazmur unsur pertobatan, pengampunan, pengakuan dosa, dan pengampunan ilahi juga mendapat tempat. Ungkapan paling sempurna proses batin ini adalah miserere, Mazmur 51. Nah, di sana ada unsur dialog dengan Allah, lalu unsur pengakuan dosa, permohonan untuk dibersihkan, permohonan rahmat satu-satunya yang dapat mengubah hati, lalu orientasi pada kehidupan tekun melayani Allah. Jadi itu beberapa hal yang diungkapkan. Nah, menyangkut pertobatan, masih banyak kekayaan lain yang ada dalam Perjanjian Lama yang bisa masing-masing menemukannya. Ini beberapa hal yang bisa kita angkat. Nah, selanjutnya berbicara tentang dosa dan pertobatan, seruan pertobatan. Ini tidak hanya bersifat personal tetapi juga bersifat kolektif. Seruan pertobatan tidak hanya bersifat personal akan tetapi juga bersifat kolektif. Khotbah para nabi berkali-kali mengecam kebutaan dan ketakberimanan
serta ketidaksetiaan orang Israel kepada Yahweh dan perjanjian. Para nabi meminta agar umat bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi tidak hanya ditujukan kepada pribadi-pribadi, tetapi juga sebagai sebuah bangsa. Jadi ketakberimanan serta ketidaksetiaan orang Israel kepada Yahweh dan perjanjian. Nah, selanjutnya kita melihat dalam perjanjian baru, Yohanes mengatakan demikian dalam seruannya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sebuah pertobatan sebagai ungkapan persiapan jalan bagi Tuhan. Sementara itu Yesus sendiri mewartakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, tuntutannya adalah pertobatan kepada dirinya, mengenakannya sebagai pakaian perjamuan. Pertobatan memungkinkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Panggilan Yesus ini ditujukan kepada semua orang, termasuk orang pendosa. Ia datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Nah, contoh konkret di mana Yesus datang untuk semua orang, kita lihat dalam wanita pendosa yang bertobat, tetapi juga untuk Zakheus pemungut cukai, si pendosa itu. Nah, Yesus dalam mewartakan tentang pertobatan, bahasa Yesus tentang pertobatan berjalan seiring dengan sukacita dan kegembiraan. Jadi pertobatan itu berujung pada sukacita, berujung pada kegembiraan. Contoh, anak yang hilang. Dia berdosa, tidak mau hidup di dalam hadirat Allah. Dia mengambil jalannya sendiri, mengalami kesulitan, kesusahan hidup. Ia sadarkan keadaannya dan berbalik kepada Allah, dan persis di sana kemudian ada sukacita besar. Namun Yesus juga mewartakan tentang penghakiman bagi mereka yang tidak mau bertobat. Nah, selain itu Rasul Paulus mengatakan kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi pertobatan dengan demikian adalah mengenakan Kristus, mengarahkan hidup kepada hal-hal yang surgawi. Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Selanjutnya kita melihat tentang universalitas pertobatan dan relevansinya yang permanen. Nah, setelah kematian Kristus, kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan tidak lagi berakhir seri. Kebaikan akan selalu menang dalam optimisme Paskah dan kemenangan Kristus. Jadi maksudnya adalah bagi kita orang-orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, Dia yang telah mengalahkan kuasa dosa, itu maut. Kita yang mengimaninya itu harusnya ada pada jalan yang sama. Kita tidak pernah boleh kalah terhadap kuasa dosa. Kita tidak boleh pernah kalah terhadap kejahatan. Karena apa? Karena Kristus telah memenangkan semuanya itu untuk kita. Nah, kita yang mengimaninya juga harusnya berada pada jalan yang sama. Peringatan pertobatan ditujukan kepada semua orang, kepada mereka yang terjebak
dalam keterasingan dosa, mortalitas. Orang yang berada pada jalan benar, namun ada kelemahan dan kekurangan. Dan bagi mereka yang mematok sendiri tujuan hidupnya, pertobatan radikal. Pertobatan bagi orang Kristen menjejaki perjalanan spiritual dari ketidaksempurnaan pada awalnya kepada kesempurnaan dalam kasih dan kesucian. Kita lihat bagian kedua hakikat pertobatan. Pertama kita lihat pentingnya pertobatan itu, kemendesakan pertobatan untuk kita. Sekarang kita lihat hakikat pertobatan. Pertama, unsur penyesalan. Dosa berlawanan terhadap panggilan sejati manusia untuk bersatu dengan Allah dan sesamanya. Dosa menjadi ancaman bagi keselamatan dan membawa orang masuk ke dalam situasi ketersesatan, penderitaan bagi jiwa, dan keputusasaan tanpa akhir. Kisah tentang anak yang hilang adalah salah satu contohnya. Jadi kita melihat dalam diri anak yang hilang itu sebuah penyesalan yang luar biasa yang memungkinkan dia untuk kembali kepada bapaknya. Tetapi penyesalan itu hanya dapat terjadi kalau pertama-tama orang sadar akan keadaannya. Sadar bahwa sekarang dia berbeda. Keadaannya menjadi sulit. Keadaannya menjadi tidak berguna. Keadaannya menjadi sengsara kalau ia tidak tinggal di rumah Allah, di rumah Bapa. Nah, kesadaran itu membawa orang untuk melakukan satu hal yang luar biasa yang harusnya seorang pendosa lakukan, yaitu menyesal. Kalau orang sadar saja tapi tidak pernah menyesal, kalau orang tahu saja bahwa itu jahat, itu tidak baik, tapi tidak pernah menyesal, itu tidak akan sampai kepada pertobatan, perbaikan diri, kembali kepada jalan yang benar. Nah, oleh karena itu, penyesalan menjadi unsur yang sangat penting. Unsur kedua adalah kembali ke rencana Allah. Pertobatan yang lahir dari penyesalan bukan hanya demi pengakuan dosa, akan tetapi untuk berbalik ke cinta pertama, yakni Allah perjanjian. Orang kembali kepada Allah itu sendiri. Pertobatan dengan demikian adalah warta sukacita kembali ke rumah Bapa. Bertobat berarti terbuka terhadap rencana Allah bagi manusia dan dunia. Kalau kita lihat anak yang hilang, hidupnya itu adalah sesuai dengan rencananya sendiri. Rencananya sendiri. Akan tetapi kalau mau supaya selamat, mau supaya bahagia, harusnya berada pada apa yang Allah rancang untuk kita. Apa yang Allah rencanakan untuk kebaikan kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas umat manusia. Pertobatan sebagai peristiwa sosial. Pertobatan tidak saja berarti perubahan batin, tetapi juga perubahan dunia dalam keselarasan dengan realitas kerajaan Allah. Jadi pertobatan itu tidak hanya menyangkut soal pertobatan batin, tetapi juga harus berpengaruh pada kehidupan sosial kita. Syarat pertobatan. Yang pertama disebutkan kerendahan hati. Santo Agustinus mengatakan langkah pertama menuju pembebasan dari dosa adalah kerendahan hati. Dan langkah kedua, lagi-lagi kerendahan hati. Dan langkah ketiga, sekali lagi kerendahan hati. Dan beberapa kali saja engkau bertanya kepada saya, jawabannya tetap sama, kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu kita bisa lihat terungkap misalnya dalam doa orang pungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Yang kedua adalah keterbukaan terhadap anugerah rahmat. Dogma Kristen pertama adalah bahwa setiap langkah ke arah pertobatan mengandaikan rahmat ilahi yang menerangi dan menggerakkan hati. Jadi dogma Kristen pertama atau dogma Kristen utama tentang pertobatan mau katakan bahwa langkah ke arah pertobatan mengandaikan rahmat ilahi yang menerangi dan menggerakkan hati. Jadi rahmat ilahi atau dalam bahasa hidup rohani biasa orang katakan rahmat pembantu. Dan rahmat pembantu itu bekerja untuk dua aspek, menerangi atau disebut penerangan, dan menggerakkan hati bagian kehendak disebut sebagai yang mendorong, dorongan. Jadi dogma Kristen utama adalah bahwa setiap langkah ke arah pertobatan mengandaikan rahmat ilahi yang menerangi dan menggerakkan hati. Namun rahmat ini tidak pernah bersifat memaksa. Orang harus ada dalam keadaan doa. Datanglah kerajaanmu dan disertai kesediaan untuk berjuang bagi datangnya kerajaan tersebut. Pertama-tama di dalam hati sendiri, lalu di bidang sosial, dan di dunia secara keseluruhan. Semangat dan buah-buah pertobatan. Pertobatan harus tampak dalam buahnya dalam kehidupan. Hidup baru dalam roh yang terungkap dalam cinta kepada Allah dengan memenuhi perintahnya. Jadi kalau kita lihat poin ini, syarat pertobatan dikatakan ada kerendahan hati, pentingnya terbuka terhadap anugerah rahmat, dan semangat dan buah-buah pertobatan. Nah, jadi apa yang kita buat tentang pertobatan atau sikap kita, perilaku kita yang melakukan pertobatan itu harus kemudian tampak dalam semangat baru dan juga harus berbuah di dalam kehidupan kita. Dan buah itu harus tampak secara jelas. Nah, katakan di sini pertobatan harus tampak dalam buahnya dalam kehidupan, hidup baru dalam roh yang terungkap dalam cinta kepada Allah dengan memenuhi perintahnya. Lalu yang berikut, yang keempat, perwujudan sakramen pertobatan. Nah, gereja memiliki kekayaan yang luar biasa, kekayaan iman. Yesus meninggalkan kepada kita apa yang kita sebut sebagai sakramen pertobatan. Nah, di dalam sakramen pertobatan itu ada beberapa unsur penting. Pertama, penyesalan. Kita menyesal ketika kita melakukan pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa. Ada penyesalan, lalu ada pengakuan dosa, lalu selanjutnya ada penitensi yang diberikan kepada kita sebagai denda atas dosa kita. Nah, tentang sakramen pengakuan, dikatakan kenyataan bahwa pengampunan dosa di dalam sakramen berkaitan erat dengan iman bahwa Allah adalah Allah pemurah dan pengampun, membuat pertobatan mencapai tujuannya. Jadi, kenapa kita mau pergi mengaku dosa? Karena kita percaya, kita mengimani bahwa Allah kita adalah kasih, Dia adalah Maha Pemurah, dan Dia adalah Maha Pengampun. Atau Bapak Paus mengatakan, Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita untuk datang kepadanya mengakukan dosa-dosa kita. Allah tidak pernah lelah. Nah, kalau Allah tidak pernah lelah menunggu kita datang kepadanya, berbalik kepadanya, maka harusnya kita tidak pernah lelah mengusahakan pertobatan demi pertobatan di dalam kehidupan kita. Oke, sekian materi untuk kali ini. Harap bisa membantu
semuanya untuk memahami tentang yang namanya pertobatan. Ingat, kita belajar tentang moral dasar Kristen pertama-tama untuk kehidupan kita, supaya kita menjadi manusia yang baik. Tidak cukup kita menjadi manusia yang baik, tetapi kita menjadi manusia yang baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki yang sudah nyata, yang ditunjukkan secara sempurna di dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita memiliki nilai yang baik, nilai akademik yang baik saat ujian, itu memang penting. Akan tetapi ingat bahwa yang lebih penting lagi adalah materi kita selama 1 semester ini, membantu teman-teman, membantu sobat-sobat, membantu saudara-saudara untuk semakin menjadi sempurna di dalam hidup ini, sebagaimana Allah Bapa kita sempurna adanya. Sekian dulu, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Ciao.